Siapa yang tidak hadir? Iya. Nia kenapa? Sakit. Oh ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu pimpin doa, Angel. Kita berdiri semua ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Salam Maria, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih Angel. Anak-anak, Ibu minta berdiri lagi ya, berdiri semua. Kita menyanyi lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Bisa nyanyi toh? Bisa. Masih ingat toh? Masih. Ya. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Garuda pendukungmu, pilot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dan sang negara, rakyat adil makmur santosa, jiwa di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk. Ini namanya apa ini? Yang tahu angkat tangan. Yang mau jawab, yang tahu angkat tangan. Ini namanya apa? Yana. Ini namanya apa? Buku. Buku ini termasuk benda atau tidak? Termasuk. Benda apa ini? Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Angel. Ini namanya apa? Penghapus. Penghapus ini termasuk benda apa tidak? Termasuk. Benda apa? Benda padat. Tepuk tangan. Baik. Ini namanya apa, Via? Meja. Meja ini termasuk benda apa tidak? Termasuk benda. Benda apa ini? Benda apa ini? Yang tahu siapa angkat tangan? Kevin, ini benda apa ini meja ini? Benda padat. Tepuk tangan untuk Kevin. Anak, hari ini kita belajar pada tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran kedua, muatan terpadu bahasa Indonesia PPKN. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini, yang pertama, melalui video pembelajaran tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujud, peserta didik dapat menguraikan kosakata tentang keragaman benda padat berdasarkan bentuk dan wujud dengan benar. 2. Melalui video pembelajaran tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujud, peserta didik dapat mengklasifikasi
benar. 3. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat melaporkan hasil pengamatan tentang keragaman benda padat berdasarkan bentuk dan wujud dalam teks tulis dengan menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang benar. 4. Melalui video pembelajaran tentang aturan dan tata tertib, peserta didik dapat menguraikan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah dengan benar. 5. Melalui video pembelajaran tentang aturan dan tata tertib, peserta didik dapat menganalisis contoh aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah dengan benar. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan contoh sikap mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah dengan benar. Yang ketujuh, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menceritakan pengalaman dalam melaksanakan piket kelas sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah dengan benar. Pada pembelajaran ini ada tahapan kegiatan yang harus kita lalui. Itu yang pertama, kegiatan mengamati video pembelajaran. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengeksplorasi. Yang keempat, mengkomunikasikan. Dan yang kelima, menyimpulkan. Sekarang kita simak bersama video pembelajaran ini ya. Simak baik-baik. Pelajari yaitu bahasa Indonesia. Materinya tentang kosakata keberagaman benda dan wujud benda. Nah, materi yang akan kita pelajari pertama yaitu tentang kosakata keberagaman benda. Nah, di sekitar kita itu ada banyak sekali benda. Bentuk, warna, dan rupanya itu beragam-agam. Contohnya seperti yang tadi digambar ini. Ada kelereng, ada buku, ada jam dinding, ada bola, lemari, dan botol minuman. Apakah benda-benda ini ada di rumah kalian? Mungkin ada beberapa benda di foto ini yang ada di rumah kalian ya. Dan benda-benda yang lain itu masih banyak sekali contohnya. Dan sekarang kita akan belajar menyebutkan kosakata tentang sebuah benda. Ibu guru contohkan ya. Nah, benda apa ini? Ya, ini adalah kelereng, atau kalian biasa menyebutnya dengan guling. Nah, kalian bisa menulis kosakata tentang benda berupa ciri-ciri benda tersebut berdasarkan nama, bentuk, warna, bahan pembuat, dan kegunaannya. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Nama benda di samping adalah kelereng. Bentuknya yaitu bola. Bahan pembuatnya adalah kaca. Warnanya bening berwarna-warni. Permukaannya halus dan licin. Kegunaannya untuk bermain dengan cara dijentik jari. Anak-anak pernah nggak main kelereng dengan cara dijentik jari? Pasti pernah dong. Nah, ibu guru contohkan dengan menggunakan benda yang lain ya. Nah, contohnya adalah simpai. Nah, perhatikan gambar anak ini. Ternyata dia sedang bermain simpai. Anak-anak pernah bermain simpai? Nah, kita tulis kosakatanya. Nama benda adalah simpai. Bentuknya lingkaran, bahan pembuatnya rotan atau plastik. Jadi simpai ini ada bahannya rotan ataupun plastik ya. Nah, warna simpai yang berkabawah itu warnanya coklat. Permukaannya halus dan kegunaannya untuk bermain dengan cara diputar-diberikan. Nah, ibu guru juga suka nih bermain simpai. Nah, di sini ibu guru menyebutkan tentang permukaan benda
Sebenarnya permukaan benda itu ada dua jenis, yaitu permukaan yang halus dan permukaan yang kasar. Permukaan yang halus itu artinya dia tidak kasar, lembut, dan licin. Sedangkan kasar itu artinya kesat, tidak halus waktu kalian merabanya. Nah, Ibu Guru berikan contoh. Contoh benda yang permukaannya halus yaitu kaca, lantai keramik, kain sutra, kertas, piring gelas, dan lain-lain. Kemudian, benda yang permukaannya kasar contohnya adalah amplas, pasir, batu, kulit durian, tembok, parutan, dan lain-lain. Nah, Ibu Guru sudah menjelaskan materi tentang kosakata keberagaman benda. Bagaimana? Anak-anak sudah paham sampai di sana materinya? Nah, sekarang kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang wujud benda. Dan sekarang, kerjakanlah tugas yang Ibu Guru berikan. Kerjakan dengan sebaik-baiknya di buku tugas kalian. Tetap semangat ya dalam belajar. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan bye. Anak-anak, sudah dengar video pembelajaran tadi? Sudah. Yang anak-anak dengar itu apa saja? Yang tahu angkat tangan. Parfum. Apalagi? Lilin. Apalagi? Minyak goreng. Apalagi? Kecap. Apalagi? Sampo. Sabun cair. Yang ada gambar pertama sekali itu apa? Kelereng. Tepuk tangan, Yana. Apa lagi? Tadi itu ada gambar kelereng. Apa lagi? Buku. Apa lagi, Cindy? Botol minuman. Apa lagi? Bola. Apa lagi? Lemari. Apa lagi? Jam dinding. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Baik. Anak-anak, coba tulis. Tulis di buku pekerjaan, lalu sebentar tukar jawabannya. Kosakata keragaman benda padat yang anak-anak dengar tadi itu apa saja? Tulis juga. Tulis yang kamu sudah jawab. Ini tulis. Sudah semua kan? Kalau sudah semua, tukar baku ini, tukar jawaban ini. Ya. Ini tukar dengan Oke. Daman Susawa tukar. Ya. Kosakata keragaman benda padat yang anak-anak dengar dalam video pembelajaran tadi. Kevin, baca. Ini siapa punya ini? Ya. Ya. Kelereng, bola, botol minuman, lemari. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Kevin berdua. Kevin. Kelereng, lemari, buku, bola, botol
Iya, tepuk tangan. Betul. Terus. Buku, lemari, botol. Iya, tepuk tangan untuk keragaman benda padat. Itu dilihat dari ciri-ciri benda itu. Ciri-ciri benda itu seperti nama, bentuk, warna, permukaan, penggunaan, bahan pembuatan. Misalnya, dalam video pembelajaran tadi, kelereng. Nama benda itu kelereng. Bentuknya bulat, seperti bola. Warnanya bening dan ada yang berwarna-warni. Permukaannya halus dan licin. Penggunaannya untuk bermain dengan cara disentil. Begini. Pernah main kelereng anak-anak? Pernah. Ada yang memiliki kelereng? Ada ketiga? Ada. Iya. Jadi itu tentang keragaman kosakata, keragaman benda padat berdasarkan wujud dan bentuk. Yang berikut, benda padat itu memiliki bentuk dan ukurannya tetap. Jika dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, bentuknya tetap, tidak berubah. Tetapi apabila benda padat ini mendapat perlakuan tertentu, maka dia akan berubah bentuk. Contoh, kertas ini apabila disobek, dia akan mengalami perubahan bentuk. Kertas ini apabila disobek, dia akan mengalami perubahan bentuk. Ya. Sudah mengerti anak-anak? Tidak ada pertanyaan. Baik. Permukaan benda padat itu ada yang halus, ada yang kasar. Kalau permukaan benda padat yang halus itu contohnya kaca, kapas, apalagi Kevin, kelereng, apalagi gelas, apalagi piring. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Angel, Fian, Kevin. Kalau benda padat yang permukaannya kasar, contohnya apa? Advin, batu. Angel, kulit durian. Terima kasih sudah menjawabnya dengan benar. Sekarang kita simak video pembelajaran yang berikut. Tahukah kamu apa itu aturan? Aturan adalah batasan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu keadaan. Tujuannya supaya semua hal yang kita lakukan lebih tertib dan lebih teratur. Selain itu, untuk menjaga perilaku kita agar senantiasa beradab. Sedangkan tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Apabila dilanggar,
mendapat sanksi atau hukuman. Segala kegiatan pasti memiliki aturan atau tata tertib yang harus kita perhatikan. Di setiap tempat pasti memiliki aturan yang berbeda. Misalnya, peraturan di rumah, peraturan di sekolah, di jalan, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang aturan di sekolah. Contoh tata tertib di sekolah. Pertama, baris di depan kelas. Masuk kelas tepat waktu. Upacara bendera. Mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Memakai seragam sekolah. Menghormati guru. Menjaga lingkungan seperti buang sampah pada tempatnya. Membersihkan kelas ketika tiket. Yang terakhir, menjaga fasilitas sekolah. Itulah contoh-contoh aturan dan tata tertib di sekolah. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Ternyata banyak sekali contoh dan manfaat dari mentaati setiap peraturan yang ada dalam kehidupan kita. Dengan adanya aturan, kita bisa menjadi lebih hati-hati, lebih teliti, dan lebih fokus, dan menjaga keselamatan kita maupun orang lain. Dan untuk mengetahui pemahaman tadi, silakan mengingat dan menuliskan kembali aturan yang ada di sekolahnya. Anak sudah dengar video pembelajaran tadi? Sudah apa belum? Sudah. Pada video pembelajaran tadi, dia berbicara tentang apa saja? Ya, anak? Kuat. Iya, tepuk tangan untuk Yana. Aturan. Angel tahu? Tata tertib sekolah. Ya. Aturan dan tata tertib sekolah. Apa yang dimaksudkan dengan aturan? Aturan itu batasan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu keadaan. Tepuk tangan untuk Kevin. Yang berikut, tata tertib. Iya, tepuk tangan untuk Angel. Tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi atau dilaksanakan. Apabila dilanggar, akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Angkat tangan yang berikut. Yang mau jawab angkat tangan. Advin. Iya, tepuk tangan untuk anak kelas 2. Ya. Contoh aturan dan tata tertib sekolah itu 1, berbaris rapi. Yang kedua, masuk kelas dengan tertib. Yang ketiga, datang sekolah tepat waktu. 4, menghormati guru. 5, mengikuti upacara bendera. 6, menjaga fasilitas sekolah. Yang ke-7, menjaga
menjaga keamanan pada saat pembelajaran di kelas. Tidak boleh mencoret-coret tembok. Tidak boleh merobek-robek buku pelajaran. Jadi itu contoh sikap mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Adakah tidak anak-anak? Tidak. Baik. Kalau begitu sekarang bentuk dua kelompok untuk kita diskusi. Yana dengan Fian masuk ke sini. Mari, ini geser. Sorong ke sini, angkat. Sorong, mari Kevin. Sorong ke sini. Yana, Fian, mari masuk dalam kelompok 1. Jangan Susana, Arti masuk dalam kelompok 2. Sorong ke atas. Angkat. Nah. Ya. Ini kelompok 2, yang di sana kelompok 1. Silakan baca baik-baik soalnya, baru jawab pertanyaannya ya. Sudah belum? Sudah. Iya. Sebelum anak-anak melaporkan hasil diskusi kelompok, kita tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih. Silakan maju Kevin. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Saya dari kelompok 2. Saya dari kelompok 1. Melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Kosakata nomor 1. Kosakata keragaman benda dapat dilihat dari ciri-ciri benda seperti nama benda, bentuk benda, warna benda, bahan membuat, permukaan dan penggunaan benda. Nomor 2. Contoh benda berwujud padat, meja, batu, kayu, papan tulis, lemari. Contoh benda bukan padat, air, minyak, tanah, minyak goreng, udara, asap. Nomor 3. Aturan adalah batasan yang dimiliki untuk membatasi tingkat seseorang
dalam suatu keadaan tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan agar dilanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nomor 4. Contoh aturan dan tata tertib berbaris rapi, masuk kelas dengan tertib, datang sekolah tepat waktu, menghormati guru, mengikuti upacara bendera. Nomor 5. Contoh sikap mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah, memakai seragam sekolah sesuai jadwal, membuang sampah pada tempatnya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih, Kevin. Ya, silakan duduk. Iya, kelompok 2. Ada pertanyaan terhadap laporan hasil diskusi kelompok 1. Ada yang mau tanya? Adakah tidak kelompok 2? Tidak. Iya, tidak ada. Baik. Sekarang kelompok 2 silakan maju untuk melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Mari sudah. Selamat siang Ibu Guru, selamat siang teman-teman. Saya dari kelompok 2 melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Kosakata keragaman benda dapat
benda itu seperti nama benda, bentuk benda, warna benda, permukaan benda, demikian pun dan kegunaan lainnya. Ya. Benda padat itu merupakan benda yang mempunyai ukuran dan bentuk tetap. Jika dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, bentuknya tetap sama. Tetapi apabila benda padat mendapat suatu perlakuan, maka akan mengalami perubahan. Jadi selain kita belajar tentang kosakata keragaman benda padat berdasarkan bentuk dan wujud, kita juga belajar tentang aturan dan tata tertib di sekolah. Aturan itu adalah batasan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam keadaan tertentu atau dalam suatu keadaan. Sedangkan tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Apabila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman. Anak-anak ambil buku, kita evaluasi ya. Ya.
Bagaimana? Sudah sampai nomor 2. Terus Alvin. Menit lagi ya. Ya kan sudah? Pintar. Sudah semua? Sudah. Iya, sekarang tukar lembar jawaban itu supaya kita periksa memang. Ya, sudah. Andremus ke sini. Iya. Nomor 1. Siapa mau jawab? Angkat tangan. Angel. Iya. Nomor 1. Kosakata tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujud dari benda padat. Kosakata keragaman benda dapat dilihat dari ciri-ciri benda seperti nama benda, bentuk benda, warna benda, bahan pembuat permukaan dan kegunaan benda. Iya, tepuk tangan untuk Angel. Siapa punya jawaban seperti Angel? Angkat tangan. Yang lain?
Nomor 2. Kelompokkan benda-benda di atas yang merupakan contoh benda padat. Itu benda-benda itu ada air, batu, kaca, asap, udara, pasir. Yang termasuk contoh benda padat apa saja? Kevin? Kuat. Apa lagi? Apa lagi? Apa? Apa lagi? Yang ketiga itu apa? Apa? Iya, tepuk tangan untuk Kevin. Ya. Kelompok benda padat itu batu, kaca, pasir. Yang berikut kelompok benda bukan padat. Yana. Tepuk tangan untuk Yana. Ya, kelompok benda bukan padat. Air, udara, asap. Yang berikut aturan. Aturan. Yang mau jawab angkat tangan. Feby, aturan adalah ya, kuat ya. Aturan adalah batas yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu keadaan. Iya, tepuk tangan untuk Feby. Aturan adalah batasan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu keadaan. Tata tertib. Pian jawab dulu. Tata tertib adalah Tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. ya, tepuk tangan untuk Kevin. Ya, tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Apabila dilanggar akan mendapat sanksi atau hukuman. Ya, yang berikut contoh aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Contoh aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Ya, Aswin. Berbaris rapi, kelas dengan tertib, datang sekolah tepat waktu, menghormati guru, upacara bendera, menjaga
yang pertama, berbaris rapi. Yang kedua, memasuk kelas dengan tertib. Yang ketiga, memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, mengikuti upacara bendera pada setiap hari Senin. Yang kelima, menjaga fasilitas sekolah. 6. Menjaga keamanan lingkungan sekolah, dan masih banyak yang lain. Baik anak-anak, hari ini kita belajar 2 materi. Yang pertama, kosakata keragaman benda. Yang kedua, aturan dan tata tertib sekolah. Anak-anak, apa yang anak-anak belajar hari ini, pulang sampai di rumah belajar kembali supaya pada saat ujian ditanya bisa menjawabnya dengan benar. Ya, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Ibu minta Advin Sion memimpin doa penutup. Kita semua berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beri salam. Selamat siang hidup. Selamat siang teman-teman. Ya, terima kasih anak-anak. Pulang langsung ke rumah. Langsung ke rumah masing-masing. Jangan lupa belajar. Ya, silakan keluar.